Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini sebenarnya kayak lanjutan yang semalam. Apa-apa aja hal-hal yang harus kita hindari di usia muda, khususnya yang masih remaja lah. Tapi sekalian aku pengen nambahin apa-apa juga yang harus kita mulai di saat kita masih muda, masih umur 18 sampai 25. Jadi kelanjutan yang kemarin nih, video yang sebelumnya. Nah, adapun yang pertama itu menurut aku harus pandai-pandai kalian cari teman dekat ya. Kita boleh berteman dengan siapa aja, silahkan berteman sama siapa aja di kampus atau di tempat kerja atau dimanapun lingkungannya. Silahkan kita bergaul. Memang ya pandai-pandai bergaul juga lah, istilahnya ya kita harus pandai juga memang bergaul, berkomunikasi dengan orang lain karena itu penting. Dalam dunia kerja itu sangat penting, dalam dunia bisnis itu sangat penting, komunikasi yang baik, kita bisa enjoy ngomong sama orang, kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan orang, itu harus kita pelajari juga. Tapi untuk punya circle terdekat kita, teman berdiskusi, itu pilih-pilih. Jadi jangan sembarangan pilih orang. Karena kenapa? Ini pengalamanku pribadi. Aku dulu pernah itu diskusi sama orang yang aku pikir nih orangnya oke lah, baik, gitu segala macam. Namun setelah berjalannya waktu, aku udah lama lah nggak komunikasi sama dia. Tiba-tiba dia tuh ngejatuhin aku dari belakang. Jadi ngejelek-jelekin. Pokoknya ya pinginnya dia pingin dianggap orang lain bahwasanya dia tuh baik. Dia itu yang ngebantu aku dalam perjalanan hidupku, dia yang bantu aku, kayak gitulah. Dia buat cerita seperti itu. Nah ini dari situ aku ambil pelajaran nih, berarti kita itu nggak boleh sembarangan cerita sama orang, sharing cerita sama orang, pilih-pilih. Terus gimana ciri-cirinya? Yang pertama itu cari tuh teman kita itu yang lebih dewasa. Yang kedua itu dia ngomongnya positif terus orangnya. Kalau kita tuh terlalu sering sama dia, misalnya kita ngomong nih sama teman kita yang kita anggap baik, tapi kita sering kali beda pendapat sama dia. Apalagi tentang masalah pendapat pemikiran dasar kita itu sama dia tuh udah beda ini. Kita tahu ini udah beda nih, anak ini udah banyak bedanya lah gitu. Nah itu kita jangan sampai kita tuh jadi teman dekat sama dia. Karena kita tuh udah banyak bedanya. Nanti kenapa pas kita ada masalah atau gimana gitu kan. Nah ini orang biasanya bakal ninggalin kita atau bahkan jelek-jelekin kita dari belakang. Biasanya. Apalagi orangnya itu yang bandel-bandel. Udahlah, tinggalin aja. Cari temen tuh yang lebih dewasa, yang pemikirannya, pendapatnya itu sama kayak kita, mayoritasnya sama lah dengan pendapat kita gitu. Cara berpikir hampir mirip, yang lebih matang dengan pemikirannya, lebih cerdas dalam melihat suatu situasi dan kondisi gitu. Dia sering nasihatin kita gitu lah. Tuh pilih-pilih kalian temen. Karena temen itu yang menentukan masa depan kita salah satunya. Kalau teman kita buruk, ya udah kita insya Allah depannya bakal buruk juga. Kalau kita nggak ganti sekarang, harus berani kalian mengganti teman kalian. Harus mulai kalian itu berani ngekat, berani ngebatasin. Silahkan berteman tapi ada batasan gitulah. Yang selanjutnya, yang kedua, itu kalian harus berani yang namanya mulai jualan, mulai dagang. Ya kalau kalian belum tahu gimana caranya jualan, ya mulai sekarang kalian belajar lah. Kenapa? Karena aku dulu itu pas tamat kuliah, pas kuliah nih ya, pas aku kuliah itu karena nggak pernah mikir, aku bakal jualan nanti nih setelah lulus kuliah. Aku nanti bakal kerja nih di perusahaan bonafit gitu kan, di perusahaan yang gede. Namun ternyata setelah aku masuk dalam dunia kerja, skill jualan itu sangat penting, sangat-sangat penting. Karena nggak semuanya kita beruntung bisa kerja di perusahaan yang gede. Dan nggak selamanya juga kita bisa kerja di perusahaan gede itu kalau kita kerja di perusahaan itu. Karena ujung-ujungnya kan kita bakal pensiun. Nah, jualan
Sedangkan jualan, itu nggak ada kata pensiun. Mau sampai kita tua, umur 60, 70, skill itu bakal tetap bisa dipakai. Jualan itu istilahnya, ya bisa selamanya. Makanya kita harus belajar skill jualan. Skill jualan tuh nggak simple loh ternyata. Aku kan jualan juga sekarang ini. Dan itu ternyata banyak skill yang dibutuhkan. Seperti skill gimana caranya ngeriset produk, gimana caranya mengkomunikasikan cara jualan kita, mengkomunikasikan jualan kita, ya terus gimana cara baca pasar, gimana nyari tempat, dan segala macam lainnya. Dan itu butuh skill, butuh dipelajari. Untuk kalian yang masih muda punya skill ini, bagus, kembangkan. Kalau ada yang orang bilang, kan aku kerja bang, aku kan kerja nanti, nggak butuh aku skill jualan. Percayalah, kalian butuh skill ini. Skill ini bakal nyelamatin kalian nantinya. Kalian harus pandai jualan. Kalau dalam dunia kerja kan juga kita harus pandai jualan nih. Jualan skill kita, jualan diri kita lah ke perusahaan itu. Kalau kita nggak pandai ngejual diri kita nggak pandai nge-branding diri kita nggak pandai mengkomunikasikan apa yang kita bisa, udah, gitu-gitu aja nasib kita di kantor. Jadi harus pandai namanya jualan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut aku penting di usia muda, komunikasi. Belajar komunikasi. Sekarang tuh udah banyak namanya kurs-kurs komunikasi, ikutin. Terus praktekin. Kenapa? Ya tadi, kita harus pandai jualan, kita harus komunikasi. Tadi yang pertama kita berteman, kita harus pandai komunikasi. Ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, yang mana kita menyampaikan sama orang ini, itu butuh skill. Dan kebanyakan kita itu nggak tahu gimana skillnya. Nah, ini harus kita pelajari. Biar nanti kita ke depannya menjadi orang yang better lah. Nasib kita lebih better. Lebih baik. Kita mau jadi pemimpin, kita harus pandai komunikasi. Kita jadi suami, kita harus pandai komunikasi kepada istri kita. Kita jadi ayah nanti, kita harus pandai komunikasi. Kan nggak mungkin kita ngajarin anak kita tuh kayak, main-main sikit-sikit main dibahas, sikit-sikit main hukum gitu kan, nggak kayak gitu kan. Kita komunikasikan dulu nih gimana caranya menasihati anak, ada skillnya. Terus kayak misalnya di kantor kita sama teman, sama rekan kerja kan kita harus pandai komunikasi, kita meeting pandai komunikasi, kita jadi manajer kita komunikasi, kita harus belajar komunikasi. Sorry nih, aku agak flu karena ini videonya di shoot pagi-pagi, dia ada sedikit ingus. Jadi, mohon maaf dan harap dimaklum ya. Jadi, kalian harus belajar namanya komunikasi. Bisa belajar di mana aja. Dan dipraktekin, mulai cari komunitas pertemanan. Itu yang ketiga, komunikasi. Lalu yang keempat, yang harus kalian hindari itu, ini penting ya. Ini sangat-sangat penting. Melihat, untuk yang laki-laki, khususnya untuk laki-laki, melihat wanita yang belum nikah, melihat wanita yang bukan istrinya, atau bukan saudarinya, bukan juga mamanya, atau bukan tantenya dan keluarganya lah. Itu harus kalian hindari, apalagi di usia remaja. Itu nafsunya, syahwatnya lagi menggebu-gebu. Tengok sikit cewek cantik, panas. Hati-hati sama itu. Karena itu yang bikin laki-laki itu lemah. Itu yang bikin nanti kita itu nggak fokus sama tujuan kita. Kalau kalian tanya pengalaman, iya ada pengalaman juga. Jadi kalian fokus dan jangan tergoda sama godaan wanita. Kalau kalian pecandu konten porno, pecandu lihat cewek-cewek seksi, segera obati. Itu yang akan merusak hidup kalian ke depannya. Sekarang aja, kalau kalian masih kecanduan itu, sekarang aja nih, pasti hidup kalian tuh nggak baik-baik saja. Aku tahu. Sekarang hidup kalian itu berantakan gara-gara ini.
komunikasi kalian sama keluarga mungkin hancur, sama pertemanan mungkin kalian ngeliat negatifnya sama teman kalian, teman kalian juga negatif sama kalian mungkin nanti bakal berantakan di kampusnya. Aku bilang sekarang berhenti dari melihat konten-konten ini. Obati, cari pertolongan. Gimana caranya? Jauhin, ini yang bikin kalian gagal. Ini yang bikin cara berpikir kalian ngaco selama ini. Kalian nggak sadar kalau kalian ngaco selama ini. Kalian yang penyakitan. Kalian nganggap orang lain yang salah, tapi kalian yang penyakitan sebenarnya. Kalian harus berhenti kalau mau hidup kalian berubah lebih baik. Kalian berhenti melakukan hal ini. Kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin kehidupan kalian lebih baik, kalian harus struggling lawan ini. Gimana caranya? Banyak caranya. Penting pertama, tetapkan tujuan kalian. Terus lakukan. Minta tolong sama Allah. Berhenti dari melakukan hal bodoh ini. Stop. Berusahalah. Kalau gagal jatuh bangkit lagi. Berhenti. Sekuat tenaga kita. Gimana caranya berhenti? Oke. Stop nonton film porno dan konten sejenisnya. Lihat wanita seksi dan segala macam. Oke. Maka kalian akan melihat perubahan diri kalian sendiri. Tes kalau kalian nggak percaya. Itu yang berapa tadi? Yang keempat ya. Lalu yang terakhir lah. Ini yang terakhir. Kalian harus berani yang namanya berkarya. Berkarya itu nggak mesti yang hal-hal besar. Bisa jadi kalian tuh kayak ini buat konten. Bisa jadi kalian nulis. Bisa jadi kalian buat poster. Bisa jadi kalian buat podcast lah segala macem. Bisa jadi kalian buat website, buat kolam. Mungkin kalian ada yang anak pertanian bisa nanam bunga, nanam apalah. Apa yang kalian tahu. Kalian coba buat. Jangan gara-gara teman kita nggak ada yang buat, kita nggak berani buat. Kita nggak mau berkarya gara-gara ngeliat orang lain nggak ada yang melakukan hal itu, jadi kita nggak mau melakukan hal tersebut. Padahal kita punya kemampuan di situ. Jangan sia-siakan skill kita. Jangan dengarkan kata orang, jangan lihat orang lain. Dan jangan juga pas kita berkarya kita mau berpikir gak ada cuannya nih men. Oh gak ada ininya nanti nih, capek-capekin aja. Jangan kayak gitu. Namanya berkarya itu ikhlas aja dia. Yaudah ini lillahi ta'ala. Udah gak usah pikirin cuan. Yang penting itu bermanfaat sama orang lain. Kalau memang ada manfaatnya, lakukan. Gitu. Karena kita nggak tahu nih men. Apa karya yang mana, kegiatan mana yang akan merubah hidup kita ke depannya. Berkarya aja udah. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apalagi yang masih nganggur nih kan, nggak ada kerjaan. Untuk kalian yang masih nganggur nggak ada kerjaan, kalian bilang nggak ada kerjaan, sebenarnya bisa kalian buat pekerjaan. Cuma kalian belum apa-apa udah mikirnya nggak ada uangnya. Gimana caranya? Kalau misalnya Pak Habibie itu dulu, sebelum dia jadi sebesar ini, dia belum mulai itu udah nggak ada uangnya pun. Udahlah, ngapain kuliah di sini? Capek-capek. Aku harus menahan lapar lagi gitu. Nggak jadi dia seperti sekarang Pak Habibie. Rahimahullah. Jadi kalian jangan takut untuk berkarya. Dan memang di Indonesia ini sulit untuk berkarya, dinyinyirin. Tapi ya udah, start. Mulai sekarang. Jangan takut. Mungkin nanti orang tua kita bilang, nah, ngapain kerjain ini? Gak ada duitnya. Udah kerjain aja. Kalau Anda merasa itu bermanfaat, kerjakan aja. Itu tadi yang pertama makanya. Hal-hal tersebut, hal ini kan untuk berkarya kan, kita harus pandai komunikasi, kita harus pandai jualan, kita harus pandai berteman, gitu-gitu kan. Jadi saling berkaitan ini, hal-hal ini. Dan kalian nggak akan bisa berkarya kalau kalian masih nonton bokep, masih nonton film-film porno, masih suka nonton mungkin cewek-cewek yang seksi. Kalian nggak akan bisa berkarya, karena apa? Ya kalian nggak fokus, pikiran kalian tuh negatif. Makanya kalian kalau mau berkarya, lakukan dulu tadi hal-hal sebelumnya. Dan video sebelumnya juga kalian lakukan.
Itu aja mungkin nasihatku di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan di-like. Kalau misalnya kalian ada pendapat yang berbeda atau tambahan atau ada yang ingin diskusi, silahkan komentar di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk bisa lihat video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Aku doakan kita semua sukses dan hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.